dari tuan rumah sekaligus ketua pusat Hadi kepada Bapak Danang kami persilakan. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati beliau Bapak Sukamto selaku pengawas LPU Satukan Hati, Bapak Suratno selaku Ustadz di LPU Satukan Hati, rekan-rekan pengelola LPU Satukan Hati, dan semua anggota LPU Satukan Hati yang saya banggakan dan yang saya cintai. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada kesempatan siang sore hari ini kita masih diberi kenikmatan sehat jasmani maupun rohani, sehingga dapat berkumpul bertatap muka di rumah saya ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Sholawat beserta salam mari tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana akan kita tunggu-tunggu syafaat pertolongannya di hari kemudian. Bapak Ibu, rekan-rekan LPU Satukan Hati semua yang saya hormati, saya di sini selaku tuan rumah, bahwasanya apabila penerimaan kami sekeluarga dari tempat dan apa yang sudah kami haturkan di hadapan panjenengan kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga saya selaku yang dituakan di LPU Satukan Hati mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua, bahwasanya sudah komitmen untuk selalu melonggarkan waktu datang hadir, yang sudah menjadi kesepakatan LPU Satukan Hati, yaitu pertemuan setiap sebulan sekali dalam rangka rakor, rapat koordinasi demi kemajuan dan tercapainya cita-cita LPU Satukan Hati dari anggota ke anggota dan untuk anggota. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi kehidupan kita semua, sehingga kita selalu menjunjung slogan kita, yaitu LPU Satukan Hati, menyatukan persepsi, menyatukan hati kita untuk selalu menjadi saudara dunia akhirat. Ini yang kita cita-citakan sejak tahun 2009. Alhamdulillah sudah begitu lama, kurang lebih 14 tahun LPU Satukan Hati berdiri, sudah 14 tahun kita masih eksis, dan ternyata kemanfaatannya juga bisa kita rasakan, walaupun cuman step by step, sedikit demi sedikit, tetapi tetap diakui dan tidak diakui, tetap sudah kita rasakan dari semua anggota LPU Satukan Hati. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf apabila penerimaan kami sekeluarga kurang pas, kurang berkenan di hati rekan-rekan LPU Satukan Hati semua. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Danang atas kesambutannya. Untuk sambutan selanjutnya dari pengawas LPU Satukan Hati kepada Bapak Sukamto kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih Pak Danang yang telah memberikan tempat, dan insya Allah kita istiqomah. Dan teman-teman yang hari ini belum hadir dikarenakan ada sedikit hujan, sebenarnya bukan halangan, tapi mungkin ada beberapa kegiatan yang belum bisa diselesaikan. Kemudian yang ketiga, mungkin kita tidak terasa ya, rata-rata umur kita sudah di atas 40, 50, luar biasa. Di usia yang mulai merangkak senja, tapi kita masih bisa bersilaturahmi. Di usia yang merangkak senja, kita masih guyup rukun dengan konsep LPU Satukan Hati. Di tengah usia yang tidak muda lagi, kita pernah mengukir sejarah di PNPM pedesaan. Ini menunjukkan bahwa kelangsungan persahabatan kita ini luar biasa. Karena kita ada talinya, namanya tali kebaikan, tali silaturahim, juga tali iman dan tali ihsan. Semoga persahabatan kita ini bukan hanya di dunia, tapi sampai di ukhrawi, di akhirat nanti. Amin. Kemudian yang berikutnya, ketika usia sudah tidak lagi muda, mungkin di rumah dipanggil Uti, dipanggil Agung, apa sih kebanggaan yang paling indah? Kebanggaan dan kebahagiaan kita yang paling indah manakala kita bisa mensyukuri apapun qada dan qadarnya Allah. Kita bisa qanah apapun ketentuan daripada Allah. Beberapa teman kita usianya 40 tahun sudah mengawali pindah di alam barzah. Ada usianya 50 tahun mengawali pindah di alam barzah. Usianya yang 32 tahun mengawali di alam barzah. Artinya apa? Kita yakin bahwa kebersamaan ini nanti akan sampai akhirat nanti. Kita hanya saling fastabiqul khairat, mengingatkan urip kuwi ternyata mung mampir ngombe, mampir mangan, mampir ngaji, mampir ndelok sindir. Iya. Jadi semoga ini jadi kebaikan semuanya. Aku nyawang jenengan bening-bening, Mbak Yani, Mbak Siti, Mbak Sumiati, luar biasa. Kita kok ros tuwone rene ya. Wis enom wae. Lebu. Jenengan kita ya kaya 50 no ya Allah, semangat uripe. Bu Sumiati kaya tambur loro, ya Allah. Ngaten nggih, terima kasih, semangat kawanku. Semoga kekancan ini pas duluan sak lawas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Suwanto. Kepada Ibu yang kami hormati, untuk acara selanjutnya tausiah kepada Bapak Suratno kami aturkan. Ya bos. Kangen wejangan uang ini. Akan wejangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah azza jalla
fattaqullah alladzina sa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allahu 'azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qawlan sadida yusri lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Bapak dan sebagai tuan rumah yang saya hormati, Bapak Sukamto sebagai pengawas LPU Satukan Hati yang saya hormati, Bapak Ibu anggota LPU yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang saya hormati pula. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada siang hari ini kita dapat berkumpul di rumahnya Bapak Danang dengan acara rakor LPU Satukan Hati. Dan tak lupa sholawat dan salam semoga selalu dilimpahkan pada baginda Rasulullah Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, dan pengikutnya, serta orang-orang yang senantiasa selalu menjaga sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita dapat istiqomah menjalankan apa yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, sehingga di alam akhirat nanti kita mendapat syafaatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpamakan dunia yang kita hidup dalamnya, dunia yang kadang-kadang sebagai orang benar-benar bersungguh-sungguh untuk hidup di dalamnya, dunia yang kadang-kadang karenanya orang bunuh-bunuhan, dunia yang kadang-kadang orang karenanya menghalalkan segala cara, bahkan sampai memutuskan silaturahim, bahkan sampai membunuh kawan, kerabat, bahkan orang tua. Ternyata perumpamaan yang dibuat oleh Allah tentang dunia bahwasanya dunia itu seperti air. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat yang ke-45 beliau berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Lahu masalal hayatid dunya kama in azzalnahu minas sama. Dan buatlah untuk mereka perumpamaan kehidupan dunia seperti air hujan yang turun dari langit. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada penjelasannya bahwa yang menarik terhadap ayat ini, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat perumpamaan kehidupan dunia dengan segala macam kesulitan, problematika, masalah, kesenangan, kecintaannya terhadap dunia itu bagaikan air hujan yang turun dari langit. Bapak Ibu yang saya hormati, Imam Al-Qurtubi rahimahullah menyebutkan beberapa rahasia. Beliau mengatakan yang pertama, karena yang namanya air tidak akan tetap pada suatu tempat, dia pasti akan turun kemudian mengalir ke daerah yang lebih rendah. Begitulah dunia yang tidak akan pernah tetap pada satu keadaan. Kadang seseorang di atas, kadang seseorang di bawah, kadang seseorang di pertengahan, kadang seseorang benar-benar sempit dunianya. Tapi setelah saja kemudian, bahkan mungkin 5 menit kemudian, dia menjadi orang yang paling diluaskan rezekinya. Begitulah dunia. Tilkal ayyamu wiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang kami putar
antar manusia. Quran surat Al-Imran surat yang ketiga ayat yang ke-40. Bapak Ibu yang saya hormati, kadang orang sehat, kadang dia sembuh, kadang dia sakit, kadang dia kuat, kadang dia lemah, dan yang semisalnya. Inilah membuat kita semakin tahu hakikat dunia yang kadang-kadang kita lebih mendahulukannya dibandingkan hak Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah yang kami hormati, yang kedua, karena air akan bergerak dan akan habis, begitu. Itulah dunia. Waalaikumsalam. Yang ini baik-baik, dunia yang ada perjuangan sekarang bahkan sampai keluar keringat, menerjang hujan, menahan panas, bahwa dia akan habis. Bahkan subhanallah, orang yang mati apabila dia membawa gigi palsu dari emas, gigi harus dicabut, tidak boleh dibawa, saking hinanya dunia. Yang ketiga, kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan, karena air tidak akan pernah sanggup seorang pun masuk ke dalamnya dan tidak basah. Begitulah orang yang tergoda dengan dunia. Semua manusia pasti terkena godaannya dan terperosok yaitu ke dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa innahu lihubbal khairi lasyadid. Dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta. Quran surat Al-Hadiyat surat yang ke-100 ayat yang ke-8. Bapak Ibu yang saya hormati, semakin orang tua umurnya, kerakusannya terhadap harta semakin tinggi. Hadis riwayat Muslim. Anak manusia mungkin bisa tua, tetapi semakin tua semakin menjadi-jadi. Dia dalam dirinya dua hal, rakus terhadap harta dan rakus untuk berumur panjang. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan, ketahuilah bahwasanya air jika sesuai dengan porsinya dia akan manfaat. Air yang sesuai dengan porsinya akan bermanfaat, bisa menumbuhkan tumbuhan, menghijaukan tanaman. Tetapi jika lebih dari kadarnya, maka dia akan menjadi banjir yang membahayakan. Begitulah dunia. Ketika dia digunakan sesuai dengan manfaatnya secara profesional, maka dia akan sangat bermanfaat. Misalnya makan dan minum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, hasbul ada milakoi matu yuktimna salatu fa in ghalabat adamiya nafsuhu fasulusun lita'amil wasulusun risyarabi wasulusu linafas. Cukup anak Adam beberapa suapan yang dengannya dia menegakkan punggungnya kalau seandainya hawa nafsunya mengalahkannya. Maka sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga untuk bernapas. Tepat yang dikatakan oleh pengawas tadi, apalagi kalau sudah umur 50 ke atas, kurangilah makan nasi, gula, banyak istirahat, itu harus, dan berolahraga. Dan jangan sampai kita bekerja keras kalau sudah umur mencapai 50 tahun ke atas. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diakhiri dengan perkataan sangat menarik dan memberikan pelajaran kepada siapapun manusia agar mengetahui hakikat dunia
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, walam ya ujau fabni adama illat turab. Ingat wahai anak manusia, kita ketika Anda dikuburkan, tidak ada yang mengisi mulut Anda kecuali tanah. Maka demikianlah perumpamaan dunia yang diumpamakan oleh Allah dengan air hujan yang turun dari langit. Mudah-mudahan kita sebagai seorang muslim lebih mengenal hakikat dunia, jangan sampai tertipu dengan dunia. Maka dari itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pada saat ini benar-benar Allah sudah melihatkan kekuasaannya, bahwa di akhir-akhir ini kemarau yang begitu panjang, petani yang akan mencocok tanam pun kekurangan air. Sudah hampir bulan Desember, kurang 3 hari aja tempat saya tapi belum ada air hujan yang begitu deras. Tapi kalau di Karan pada siang ini sudah, alhamdulillah, mudah-mudahan air hujan tersebut membawa berkah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak begitu pantas saya bicara yang begitu panjang dikarenakan ini banyak acara. Sedikit mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan, bahwa di mana kita selalu ingat kematian, insya Allah kita akan bisa berhati-hati untuk bertindak suatu apapun. Karena apa? Dikarenakan dengan ketakwaan itulah yang akan membawa keselamatan hidup di dunia ini sampai di akhirat. Kalau takwa itu jadi apapun, kita bertakwa, insya Allah apa yang kita laksanakan ini kita bisa berpikir sejenak sebelum kita laksanakan. Karena apa? Kata Haji Roma Irama, jadi apapun yang bertakwa itulah akan menjadi orang yang sukses. Demikianlah kurang lebihnya, saya mohon maaf apabila ada yang benar itu semata dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kata-kata yang tidak benar, yang salah, itu dari kebodohan saya pribadi. Astagfirullahaladzim. Dan apabila ada kata-kata yang tidak benar di hati teman-teman semuanya,